Coba lihat, cincin di tangan Lin Xiu. Sama persis dengan cincin kawin Bos Tang. Kamu kasih cincin kawin kita ke Lin Xiu? Xiu akan menjadi sekretaris kepala saya. Kemampuan bisnisnya sangat kuat. Apa masalahnya jika saya membelinya cincin? Bagaimana mungkin ada cincin pernikahan yang sama? Cincin pernikahan model ini, kecuali dibuat khusus. Kalau tidak mungkin ada yang sama. Apakah Bos Pei ingin mengganti istri? Jika kalian tidak sibuk, maukah saya membayar gaji? Dan menyelesaikan kontrak kalian? Kantor ini akan menjadi milik Xiu. Di area kerja luar dekat toilet, ada posisi kosong. Kamu pindah ke sana. Semua ini akan menjadi milikku. Apa yang kamu lakukan? Ini semua adalah anggur merah dan barang antik bernilai jutaan. Kamuhila? Parenti. Parenti. Renovasi ulang saja. Apa yang terjadi? Nyonya, kamar tidur Anda. Itu Peiji. Tuan menyuruh bodyguard menghancurkannya, katanya untuk memberi pelajaran. Nyonya, Anda begitu baik pada Tuan, tapi dia memperlakukan Anda seperti ini. Hanya karena saya menghancurkan kantor. Di depan Lin Xiu. Dia menyuruh orang menghancurkan kamar saya. Tuan juga menyuruh mereka membakar 5 mobil Anda. Di garasi. Peiji, lihat beruang kecil ini, lucu kan? Satu lagi cukup. Bakar semuanya. Jadi dia tidak akan pernah hamil, dan aku tidak pernah mencintainya. Kami punya perjanjian pranikah, jika dalam 7 tahun dia tidak hamil anakku, saham akan dialihkan ke namaku. Lalu aku akan menceraikannya. Dulu, aku mengumpulkan barang-barang yang kamu buang. Satu persatu dan menyimpannya. Tapi aku lupa. Yang dibuang adalah yang tidak dicintai. Tenang, tinggal 5 hari lagi. Aku akan pergi ke luar negeri, nanti tidak perlu kamu hancurkan. Keluarga Pei juga akan bangkrut. Kakak, tidak menyangka kita ikut acara investasi yang sama. Kakak, Jangan sentuh aku. Kakak Aji, aku hanya ingin menjalin hubungan baik dengan kakak. Apa itu salah? Tadi malam, kamu menjagaku semalaman. Seharusnya kamu istirahat, tapi malah diajak ke sini. Menemaniku di acara investasi. Kamu tidak punya keluarga di sini, aku khawatir. Hanya semalaman, aku bisa bertahan. Hanya semalam saja, dulu kamu begadang sampai pendarahan lambung. Aku menunggu di samping tempat tidurmu, berapa banyak usaha yang kukerahkan untuk menyembuhkanmu. Ini yang kamu bilang hanya semalam saja? Kakak, kenapa wajahmu terlihat tidak baik? Jangan-jangan kamu marah? Maaf, aku tidak sengaja membuat kakak Aji menemaniku. Ibuku tidak melahirkanku adik perempuan, panggilan kakakmu ini tidak pantas aku terima. Sudah menjadi pelakor.
Jangan sok suci. Kamu. Kakak Aji, para tamu terhormat. Acara investasi kita akan segera dimulai. Silakan semua mengambil tempat duduk. Kakak Aji. Membuatmu tersakiti, ayo kita pergi juga. Pertama, mari kita sambut Kepala Proyek Tian Qi. Ibu Wang naik ke panggung untuk memberikan presentasi proyek. Mari kita berikan tepuk tangan. Hari ini saya ingin berbagi dengan semua. Bagaimana AI mengubah kehidupan kita sebagai manusia. Sebentar lagi akan meninggalkan PAC ke luar negeri. Aku harus dalam acara investasi ini. Mencari beberapa proyek potensial untuk diinvestasikan agar bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk diriku sendiri. Terima kasih semuanya. Siapa yang bersedia berinvestasi di proyek Tian Qi? Investasi dimulai dari 5 juta. Teknologi AI memiliki prospek pengembangan yang luas. Proyek ini bagus. 6 juta. Nona Tang, aku juga tertarik dengan proyek ini. Kurasa, kamu tidak akan bersaing denganku, kan? Lagi pula sepengetahuanku, selain gaji tetap, Kakak Peiji juga tidak pernah memberimu uang tambahan, kan? Bukan hanya tidak memberi uang tambahan, bahkan gaji setiap bulan. Hanya memberiku 8.000 dan 8.000 ini. Semuanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi sekarang berbeda. Aku punya 10 miliar, 20 juta. $31 juta. Nona Tang, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan akhirnya tidak bisa membayar. Dan dituntut karena penipuan? 40 juta. Wajah Nona Lin terlihat sangat buruk, yang tidak bisa membayar. Jangan-jangan kamu? Nona Lin, jika kamu tidak menaikkan harga lagi, investasi proyek Tian Qi akan dimenangkan oleh Nona Tang Qingli. Kakak Aji. Tampaknya permintaan tolong gagal. Memang arus kas Peiji. Sebagian besar diinvestasikan di Peiji, uang tunai yang tersisa di tangannya hanya sedikit. Kalau diinvestasikan, dia sama sekali tidak akan punya kemampuan menahan risiko. Dapat kabar dari pria misterius bahwa untuk proyek Tian Qi, berapapun yang ditawarkan orang lain, dia akan tambah 1 juta lebih mahal dan menyerahkan proyek investasinya kepada Nona Lin. Demi Lin Xiu, kamu sampai tidak peduli. Keselamatan keluarga Pei? Nona Tang, masih mau naikin harga? Proyek Tian Qi bukan cuma butuh dana besar, tapi juga orang yang paham dan punya sumber daya di bidang ini. Saya sudah kerja bertahun-tahun, pasti lebih berpengalaman dari Nona Lin. Nyonya Wang, saya yakin Anda akan pilih yang paling tepat. Ini? Grup Pei bersedia tanpa syarat menjadi backup Nona Lin, Nyonya Wang. Anda tidak perlu khawatir soal sumber daya. Ini bukan Peiji, putra mahkota keluarga Pei dari Nancheng. Bos Pai Kom Shuami Nona Tang. Kok malah bela cewek lain? Sepertinya istri bos Pei akan ganti nih. Beneran? Kalau gitu saya pilih Nona Lin. Bagus juga, jadi setelah bos Lu selesai akuisisi grup Pei, mereka bahkan tidak akan bisa melawan sama sekali. Nona Tang, tiket ke luar negeri sudah dipesan. Berangkat 3 hari lagi. Nona Tang hari ini tidak keluar uang sepeser pun. Harusnya berterima kasih ke saya kan? Sudah bantu hemat? Memang harus berterima kasih, sudah dorong grup Pei ke jurang. Maksud kamu apa sih? Mama papa suruh kita pulang ke rumah tua. King Lia, orang tuamu sudah tidak ada, Mama. Hanya berharap kalian punya anak, nanti. Juga ada yang temani kamu. Keluarga hidup rukun dan bahagia. Selama di keluarga Pei, mereka selalu baik ke saya. Sebentar lagi pergi, memang harus pamitan sama mereka. Ayo pergi. Dulu dia selalu nempel duduk di kursi belakang sama saya. Hari ini kok... Dia juga pulang ke rumah tua? Kakak Aji bilang, mau manfaatkan kesempatan ini. Bawa saya pulang ketemu Om dan Tante. Ternyata dia bukan mau bawa saya pulang, tapi mau bawa Lin Xiu pulang. Dan perkenalkan ke Mama Papa. Kakak Aji, jangan-jangan Om dan Tante tidak suka saya? Tidak mungkin, waktu kecelakaan dulu, kalau bukan karena kamu yang narik saya keluar sebelum meledak. Menyelamatkan aku, nyawaku sudah tidak ada lagi. Mereka harus tahu, yang menyelamatkanku saat itu adalah kamu. Bahkan tidak sempat merasa senang. Kecelakaan.
Sebenarnya aku yang menyelamatkan Peiji. Tapi Lin Xiu yang mengambil alih namanya. Tapi, sudah tidak penting lagi. Oh ayah. Saat itu karena menyelamatkanku, lenganmu terluka. Bekas lukamu mana? Ah, aku? Bekas luka itu jelek, aku operasi kulit untuk menghilangkannya. Siu, kamu sudah menderita. Tenang saja, meskipun mereka punya pendapat. Melihat kejutan ini, mereka juga akan menyukaimu. Benar juga, tidak ada yang tidak suka cucu, meskipun anak ini bukan anak Peiji. See you. Peiji, selamatkan aku. Selamatkan. Selamatkan aku. Bekas luka ini. Jangan-jangan yang menyelamatkan kakak Aji saat itu adalah Tang Qingli. Jangan sampai dia tahu. Kakak Peiji, perutku sangat sakit. Selamatkan anak kita. Cepat selamatkan yang terluka. Cepat ikut aku. Cepat. Dijahit begitu banyak, akhirnya bangun juga. Nyawamu kuat sekali, untungnya. Anak di dalam perut ini selamat. Kalau terlambat 1 menit lagi, ibu dan anak ini tidak akan selamat. Pria itu sangat tampan, sangat lembut pada istrinya. Ini juga kecelakaan, istrinya hanya lecet sedikit. Menemani selama 2 hari penuh, menurutku, mencari suami. Harus mencari pria seperti ini, ada juga. Istri sendiri hampir mati, tidak datang melihat sekalipun. Tidak worth it. Dia adalah suamiku. Lalu kenapa dia merawat wanita lain? Ah? Kamu istirahat yang baik. Kamu sudah bekerja keras, kamu juga makan, kakak. Kamu adalah suami kakak, tapi kali ini memilih menyelamatkanku. Dia tidak marah padamu, kan? Bodoh. Nyawaku diselamatkan olehmu. Bahkan jika harus mengulang 100 kali. Aku akan tetap memilihmu. Tinggal 1 hari lagi, aku akan benar-benar meninggalkanmu. Semoga kau tidak menyesal saat keluarga Pei bangkrut. Kau mau keluar dari rumah sakit? Aku ingat lukamu juga cukup parah. Terharu Bos Pei masih ingat aku.
Saat itu situasinya darurat, aku hanya bisa memilih Siu. Kalau kau mau keluar, biar aku antar pulang. Kakak Aji, perutku sakit, aku ingin bertemu. Pergilah. Setelah urusanku selesai, aku akan menjemputmu pulang. Tunggu sebentar ya. Peiji. Selamat tinggal. Apa? Cepat pergi. Lin Xiu, beraninya kau mengandung anakku. Dekat dengan Peiji, sekarang ikut aku pulang. Lepaskan aku, saat di luar negeri. Kau pergi diam-diam. Kalau aku tidak cari Peiji, para penagih utang akan mencariku. Apa aku harus menunggu mati? Katanya mencintaiku, tapi sekarang anakku. Kau suruh panggil ayah orang lain. Ah, lihat nanti, saat anak kita mewarisi harta keluarga Pei. Masa dia tidak mau memanggilmu ayah? Boleh juga. Nanti perusahaan Pei milik keluarga kita. Peiji, inikah orang yang kau cintai sepenuh hati? Aku penasaran ekspresimu saat tahu kebenaran. King Li biasanya sehat. Kok bisa tiba-tiba dirawat? Apa kau menyakitinya? Sejak Xiu kembali, aku memang agak keras pada Tang King Li. Sedikit tegas. Tunang Bu, dia sebentar lagi keluar. Aku akan bawa dia berkunjung. Aku akan ajak dia pulang menemui kalian. Permisi, mana Tang King Li di kamar ini? Kau suami Tang King Li? Aneh juga orang ini, tega tinggalkan istri yang terluka parah. Urus perempuan lain. Baru pulang, datang lagi. Apa katamu? Dia pergi sendiri? Ayah. Dia sangat menyayangi cincin ini. Kok bisa dibuang di tong sampah? Apa mungkin dia tahu hubunganku dengan Xiu? Kenapa aku panik memikirkan kemungkinan ini? Tidak bisa, aku harus mencarinya. Bos Tang, Anda benar-benar ingin mengundurkan diri? Kami masih ingin bekerja dengan Anda. Ja, Bos Tang. Bos Pei Buddha Sakalin Siu. Tapi kami semua mendukung Anda. Terima kasih, teman-teman. Selama ini, aku sangat bahagia karena ada kalian. Sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Tang King Li, angkat telepon. Cepat angkat telepon, Tang King Li. Peiji. Selamat tinggal. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Kenapa hatiku tiba-tiba sangat sakit? Tuan, ayah dan ibu sudah datang. Jangan-jangan Tang King Li lari. Mengadu ke orang tuaku? Baik, aku mengerti.
Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Di mana istriku? Kamu masih berani bertanya. Beberapa hari lalu ulang tahun ibumu. Kamu dan King Lee disuruh pulang. Tapi menunggu berhari-hari tidak muncul, aku sudah menduga ada masalah. Ternyata benar, setelah datang melihat. Barang-barang King Lee sudah tidak ada. Ketoken. Apakah kamu yang mengusir King Lee? Hilang. Di mana barang-barang istri? Tuan, Anda menyuruh pengawal menghancurkan semua barang istri. Anda lupa? Apa? Hankerkin kamarnya. Aku ingat, itu karena dia berbuat salah. Aku hanya ingin memberi hukuman kecil, tapi aku tidak pernah bilang untuk mengusirnya. Sudah cukup. Selama ini kami memanjakanmu. Sampai kamu menjadi egois seperti ini. Aku egois? Dia yang pertama kali bersikap seperti nona manja. Sebelum menikah denganmu, King Lee juga seorang nona yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Tapi sekarang, semua urusan rumah tangga dia yang mengurus. Proyek tersulit di perusahaan dia yang begadang membuat proposal. Kamu tidak pernah memperhatikannya. Kamu selalu dingin dan tidak peduli padanya. Bukankah itu kewajibannya sebagai Nyonya Pei? Selama 7 tahun ini, aku dan ibumu dijaga oleh King Lee. Tahun lalu aku sakit. 3 bulan di rumah sakit, tidak bisa menahan buang air kecil dan besar. King Lee tidak jijik, merawatku dengan susah payah. Apa kamu tahu ini? Ayah, kamu sakit, kenapa aku tidak tahu? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kamu sibuk. Siapa yang berani mengganggumu? Tuan, kamu sibuk bekerja. Hanya pulang ke rumah tua sekali atau 2 kali setahun. Begitu pulang langsung bilang sibuk urusan perusahaan. Nyonya ingin bicara denganmu tapi tidak ada kesempatan. Lalu kamu tidak pulang selama 3 bulan, dan ayah sudah sembuh. Rumah agak bau, kamu bantu aku beli apartemen besar dekat kantor. Aku tinggal selama 3 bulan. Ternyata, dia pergi merawat ayah. Aji, seumur hidupmu, kamu tidak akan menemukan lagi seseorang yang mencintaimu seperti King Lee. Kamu harus menghargainya. Baik. Aku akan mencarinya sekarang. Nona Tang. Mulai hari ini, 20% saham PI akan menjadi milik lu. Apakah Peiji tahu tentang ini? Dia tahu atau tidak penting. Yang penting, aku bisa memutuskan untuk memberikan saham ini kepada siapa. Boss Lu, saham Pei. Tidak bernilai 10 miliar. Bagaimana bisa kamu? Aku tidak memberikannya kepada Peiji. Dalam 3 jam, aku akan mengakuisisi Pei. Baik. Tang King Lee, kalau aku tahu kamu melakukan begitu banyak untukku, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku akan membalasmu. Tang King Lee ada di kantorku. Benarkah? Tang King Lee benar-benar bercerai. Sayangnya, melihat klausul itu, 20% saham masih belum dialihkan ke Peiji. Agak disayangkan, tapi sekarang kamu bisa menikahi Peiji. Peiji akan menjadi milik kita. Nanti dulu, Pei tidak mudah didapat. Kamu. Tang King Lee mana? Kakak Peiji tidak tahu? Kakak sudah mengajukan pengunduran diri, menandatangani perjanjian cerai. Sudah pergi. Kamu harus menghargainya. Baik. Aku akan mencarinya sekarang. Pergi. Ja? Dengan begitu, kita bisa bersama-sama secara terbuka. Dia pergi kemana? Kamu menyikiriku. Maaf Siu, aku hanya terlalu terkejut. Tang King Lee, bagaimana bisa dia bercerai? Apa maksud kakak Aji? Jangan-jangan dia suka sama Tang King Lee? Tidak boleh, aku tidak akan mengizinkan. Aku juga tidak tahu. Mungkin kakak merasa perjanjian 7 tahun akan berakhir. Kamu akan mengambil sahamnya, jadi dia kabur duluan.
Ternyata maksudnya selamat tinggal adalah ini. Peiji. Selamat tinggal. Kakak Aji, kamu tidak ingin bersamaku? Masa sih? Yang selalu aku cintai adalah kamu. Bisa bersamamu adalah keinginanku selama ini. Sekarang kamu bisa menikah dengan Peiji. Perusahaan Pei akan menjadi milik kita. Kalau begitu, kita menikah saja. Bukankah ini yang selalu aku inginkan? Membuat Siu menjadi nyonya perusahaan Pei. Kedepannya tidak perlu lagi waspada. Takut diketahui Tang Qingli. Kenapa aku tidak merasa senang sama sekali? Tidak baik, Bos Pei, orang dari Lu Group, membawa 51% saham, ingin mengambil alih Pei Group. Apa katamu? Apa yang terjadi? Bos Pei, tidak baik. Bos Tang menjual 20% sahamnya ke Lu Group. Sekarang Lu Group adalah pemegang saham terbesar kita. Bagaimana bisa? Kalau begitu, Kakak Aji tidak bisa dianggap sebagai direktur Pei Group lagi. Gunakan semua dana darurat, beli kembali semua saham Pei di luar. Sebenarnya, Bos Pei, dana darurat di perusahaan sudah kamu gunakan untuk investasi Nona Lin. Kakak Aji, proyek-proyek itu sudah berjalan. Sekarang ditarik kembali tidak baik kan? gunakan villa dan semua sahamku untuk mengajukan pinjaman ke bank. Ja, Tidak baik, Bos Pei. Kabar pergantian pemegang saham tersebar. Sekarang harga saham perusahaan anjlok. Biasanya jika harga saham berfluktuasi, cukup Pei Group mengeluarkan kabar baik. Harga saham akan stabil kembali. Siu, bukankah kamu ingin menikah denganku? Kita akan menikah 3 hari lagi. Umumkan bahwa keluarga Pei sudah memiliki penerus. Dengan begitu, saham keluarga Pei bisa pulih, oke? Baiklah, Aku sebentar lagi akan menikah dengan Siu. Tapi mengapa aku masih tidak merasa bahagia? Nona Tang, kabarnya Peiji akan menikah 3 hari lagi. Kamu tidak ingin pulang untuk melihat? Aku sudah bercerai dengannya. Dengan siapa dia menikah? Tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, Nona Tang, apakah masih ada rencana untuk menikah? Jomblo itu enak. Aku ke toilet dulu. Kepala sekolah datang. Kamu tidak apa-apa. Nona ini menolongmu karena kasihan. Jangan berkelahi lagi di masa depan. Tapi aku ingin menikah denganmu. Ini dia cewek yang Lin Xiu suruh aku cari. Akhirnya aku temukan kamu. Malam ini beruntung. Suara ini, Tang Qingli. Kamu siapa? Berani mengganggu urusanku. Qingli, kamu tidak apa-apa? Buang dia ke laut untuk jadi makanan ikan. Siap. Qingli, Aku panas. Qingli, Aku panas. kamu kenapa? Panas. Qingli, kamu diberi obat? Tolong aku.
King Li, lihat baik-baik, siapa aku? Lu Tingshen, kamu cerewet sekali. Ini kamu yang minta. Aku tidur dengan Lu Tingshen. Tang Qingli, oh Tang Qingli. Lihat wajah tampan ini, tidak bisa menahan diri lagi. Benar-benar kecantikan merusak negara. Kecantikan merusak aku. Kamu mau kabur begitu saja setelah memakai rok? Lalu pergi begitu saja? Kamu sudah bangun? Tadi malam aku mabuk, anggap saja. Tapi tadi malam kamu yang memaksaku. Kita semua sudah dewasa. Bos lu tidak akan bermain seperti ini, kan? Besok kamu akan melupakanku. Kemarin adalah pertama kalinya untukku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Ini bagaimana kamu ingin aku bertanggung jawab? Pertama kali. Jangan-jangan aku harus mengganti 10 miliar padanya? Menikahlah denganku. %30 saham grup Lu. Mas kawinku. Lu Tingshen, aku pernah menikah. Aku tahu. Bukankah baru saja bercerai? Tapi semalam itu hanya sebuah kecelakaan, kita berdua. Saling tidak menyukai satu sama lain. Ayahku sakit parah, keinginan terbesarnya dalam hidup adalah melihatku menikah dan punya anak. Bisakah kamu membantuku? Aku pernah menikah. Apakah kamu masih mau menikahiku? Kepala sekolah datang. Tidak masalah. 3 hari lagi, kita akan mengadakan pernikahan. Baik. Bos Lu. Sudah siap. Sekarang bisa berangkat. Nona Tang, selama ini, adalah orang yang selalu kamu sukai. Ya. Ayo pergi. Bos Lu, kamu dan Nona Tang. Benar-benar ada jodoh. Setelah kuselidiki, orang yang membeli tabung sperma kamu sebelumnya adalah Nona Tang, Bos Lu. Kapan tahu Nona Tang mengandung anaknya? Selamat datang pulang, Nyonya. Kamu mengenalku? Tentu saja, foto kamu tergantung di dinding kamar tidur. Sudah lebih dari 10 tahun. Hari ini, akhirnya bertemu aslinya. Fotoku? Itu, ayo masuk dulu. Nona Tang. Sudah 10 tahun, tuan muda kami menunggu dengan susah payah. Akhirnya pahit getir berakhir manis. Dia menungguku selama 10 tahun. Ya, hari kamu menikah dengan keluarga Pei. Tuan muda kami mengurung diri di rumah selama 10 hari penuh. Minum sampai pendarahan lambung, akhirnya diselamatkan. Kenapa terdengar seperti dia menyukaiku? Padahal kita baru saja kenal. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin tahu kabarmu. Setelah mencari tahu sedikit, dia akan merasa sedih beberapa hari. Kami benar-benar takut suatu hari dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Bu, jangan bicara dulu. Nona Tang sedang hamil. Siapkan obat penguat kandungan. Ayo kita kembali ke kamar dulu. Di kamarnya benar-benar ada fotoku. Apakah dia sudah mengenalku sejak lama? Mulai sekarang, ini akan menjadi kamar kita. Malam ini kita tinggal di sini. Lu Tingshen, aku belum siap.
Aku hanya bercanda, aku tahu. Kamu masih belum bisa menerimanya sepenuhnya. Mulai sekarang, ini kamarmu. Aku akan tidur di kamar tamu sebelah. Kamu tetap tinggal di sini, aku yang pindah ke kamar tamu. Tidak bisa, kamar tamu tidak ada kamar mandi pribadi. Sangat tidak nyaman untukmu sebagai perempuan. Aku dan Peiji sudah menikah 7 tahun, selalu tidur terpisah. Peiji menyuruhku tidur di kamar tamu. Juga tidak ada kamar mandi pribadi. Tang Qingli, kemana saja kamu selama ini? Aku akan menikah dengan Lin Xiu. Sudah larut. Siapa itu? Hanya orang yang tidak penting. Orang yang tidak penting. Ya. Bukankah ini hasil yang kuinginkan? Tapi kenapa hatiku sakit sekali? Padahal sudah janji dengan Xiu untuk mencoba gaun pengantin. Kenapa tiba-tiba ingat Tang Qingli? Pak, waktu yang dijanjikan sudah lewat. Nona Lin belum datang juga. Tunggu sebentar lagi. Pak, sudah lewat 1 jam. Sudah menelepon lebih dari 10 kali. Apakah Nona Lin tidak datang? Jangan-jangan pengantin kabur? Mungkin terjadi sesuatu? Cari tahu segera. Posisi Lin Xiu saat ini. Bos, Nona Lin sedang minum di bar. Apa? Dia di bar? Apa dia lupa waktu? Padahal aku sudah mengingatkannya kemarin. Gaun pengantinnya dicoba lain kali saja. Kamu benar-benar tidak menikah dengan Peiji? Aku tidak mau menikah dengannya. Sekarang dia punya banyak utang. Kalau aku menikah dengannya, bukankah semua utangnya jadi milikku? Aku tidak bodoh. Bukankah kamu bilang ingin mengambil harta keluarga Pei? Untuk anak kita? Aku juga ingin, tapi perusahaan Pei ini sebentar lagi akan menjadi milik keluarga Lu. Peiji sudah bukan CEO perusahaan Pei lagi. Tapi untungnya, aku masih punya beberapa proyek investasi yang diberikan Peiji kepadaku. Tang Qingli ini benar-benar kejam. 20% saham dijual begitu saja. Dan dia membuat Peiji menjadi seperti sekarang ini. Jia, hanya pecundang di tanganku. Lalu aku menghancurkan kantornya dan membakar diriku sendiri. Peiji tanpa bicara apa-apa, langsung menghancurkan kamarnya. Ikut serta dalam proyek investasi, semua investasi ini. Bukan ke milikku? Kamu tidak apa-apa malah masuk rumah sakit. Jangan-jangan karena dia juga? Ya, aku ingin membuat Peiji meninggalkannya dan datang mencariku. Tapi dia benar-benar beruntung. Luka seberat itu, dia masih belum mati. Dia tidak marah lagi. Peiji memihako. Jia. Berani marah? Awalnya kupikir Tang Qingli yang cari masalah. Ternyata aku salah menuduhnya. Bantu aku menyelidiki Lin Xiu. Pengalamannya selama 7 tahun di luar negeri. Peiji, tolong aku. Tolong! Bantu aku cari tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkanku. Qingli, jangan sampai itu kamu. Ayah, Ibu. Kami menyuruhmu menghargai Qingli, tapi hasilnya? Kamu malah cari selingkuhan. Dan bahkan terang-terangan mau menikahinya. Aku beritahu sekarang. Aku tidak setuju, lupakan saja niatmu itu. Aku dan ayahmu tahu kesulitan yang dihadapi perusahaan sekarang. Ini tabungan kami setengah hidup, semoga bisa membantu perusahaan melewati masa sulit. Kami hanya mengakui
King Li sebagai menantu kami. Pernikahanmu dengan Lin Xiu, lupakan saja. Ayah, ibu, tentang hal ini. Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Aku katakan sekali lagi, selain King Li, wanita lain, jangan harap bisa masuk ke keluarga Pei. Dasar brengsek. Bos Pei, data Lin Xiu di luar negeri. Semuanya ada di sini. Nona Lin berkeliaran di daerah lampu merah di luar negeri. Kehidupan pribadinya berantakan. Kemudian bertemu Zhang Xihao dan mulai stabil. Tapi Zhang Xihao kecanduan judi. Setelah berhutang, dia kabur dan penagih hutang datang ke Nona Lin. Nona Lin baru pulang ke negara dan menemukan bos Pei Anda. Aku sampai menyakiti dia demi orang seperti ini. Orang yang menyelamatkanku dalam kecelakaan tahun itu, sudah ketahuan? Anda sebenarnya mempersiapkan mental. Ternyata selama ini, aku salah mengenali orang. Kakak Aji. Kakak Aji. Katanya kamu menghentikan pinjaman, uang paman dimasukkan ke perusahaan. Saham sudah stabil. Kamu mau apa? Kakak Aji. Kemarin temanku datang. Jadi aku belum sempat mencoba gaun pengantin. Jangan marah dong. Sekarang saham Pei sudah stabil. Kamu masih mau menikah? Tentu saja. Kamu tahu, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Kaya atau miskin, aku akan menikah denganmu. Baik, besok pernikahan dilanjutkan. Katanya keluarga Pei hampir berganti pemimpin. Kok masih bisa diadakan? Pernikahan megah ini, katanya uang dari Pak Pei. Situasi stabil, keluarga Pei tetap orang terkaya di Nancheng. Mana mudah berganti pemimpin? Menurutku pengantin wanita beruntung saat keluarga Pei krisis. Menyetujui pernikahan. Tak disangka bos Pei langsung membaik. Sepertinya dia akan dimanjakan oleh bos Pei. Keluarga Pei tetap keluarga Pei. Aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Pei, orang terkaya di Nancheng. Aku akan menjadi orang terpandang. Siapa ini? Kok berdiri di tempat pengantin pria? Bos Hemena, jangan-jangan mau ada. Adakan rambut pengganti. Kamu kok datang? Cepat pulang. Tidak bisa pulang. Apa maksudmu? Aku bilang. Dia tidak bisa pulang. Kakak Aji, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Sebentar lagi kamu akan mengerti. Dia, Kakak Aji, foto-foto ini hasil editan. Dia sengaja menjebakku, jangan dengarkan omongannya. Foto-foto ini memang mungkin hasil editan. Itu pasti Kakak Aji, aku tahu. Kamu pasti akan percaya padaku. Foto-foto ini diberikan olehnya, mungkin saja asli. Bisa juga hasil editan, di antara kalian. Pasti ada yang berbohong. Siapa sebenarnya? Kalian sendiri yang menilainya. Kakak Aji, aku bahkan mengandung anakmu. Mana mungkin aku menipumu, si Hao. Demi aku dan anak ini, tanggung saja tuduhan ini. Aku tidak akan menyanyiakanmu nanti. Jika ternyata kamulah yang berbohong, aku tak hanya tak akan membantumu. Utang judimu akan kularikan ke kantor polisi. Makan tahanan. Kukatakan foto-foto ini asli semua. Perempuan ini memang cantik saat di luar negeri. Suka menggoda pria lain, masih banyak lagi. Fotonya dengan berbagai pria, dan bahkan bayi dalam kandungannya. Bukan anak bos Pei. Damn kau. Kamu fitnah? Kenapa kau jahat padaku? Apa kau bersekongkol dengan Tang ini? Untuk menjerumuskanku? Justru kau yang selalu menyakiti Tang Qingli. Dia bahkan tak pernah menyentuhmu sedikit pun. Aku punya rekaman sebagai bukti. Aku sengaja membuat Peiji meninggalkannya demi aku. Tapi nyawanya keras, luka seberat itu. Masih belum mati. Kau benar-benar tak mau menikah dengan Peiji? Nape naika? Sekarang dia banyak utang. Kalau aku nikah, utangnya jadi tanggunganku.
Wajahnya manis tapi hatinya tak tentu. Kukira Nona Lin orang baik. Ternyata jauh dibanding Nona Tang. Pelakor yang hanya suka pada harta. Penjahat biasa. Kakak Aji, maafkan kesalahanku dulu. Aku bisa gugurkan kandungan, hanya ada kamu di hidupku. Ya kan? Ingat juga. Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Penyelamat? Kau malah memalsukan identitasku. Sampai kapan kau mengaku penyelamat? Penggawal. Yang menyelamatkanku dari kebakaran adalah Tang Qingli, bukan kau. Kau sudah tahu? Lalu apa? Enggak. Tang Qingli sudah bercerai denganmu. Kau sudah terlalu banyak menyakitinya. Dia tidak akan memaafkanmu lagi. Diam. Kamu yang diam. Apa? Perlu aku ingatkan lagi? Kamu yang menyuruh orang menghancurkan kamarnya, kamu yang saat kecelakaan. Meninggalkannya yang terluka parah, memilih aku. Hankerkin kamarnya. Aku akan meminta maaf padanya, tapi kamu harus dihukum. Hukuman? Hukuman apa? Membuatku meninggalkanmu? Jangan lupa, kamu sudah memberikan proyek investasi padaku, bahkan tanpa kamu. Aku bisa hidup mewah. Proyek investasi memang diberikan padamu, tapi dana investasinya bisa aku tarik kembali. Apa maksudmu? Nona Lin, kamu yang setuju. Berinvestasi di proyek IT Yankee kami, tapi tiba-tiba kamu menarik dana. Membuat proyek tidak bisa dilanjutkan. Sekarang sudah menyebabkan kerugian lebih dari 1 miliar untuk perusahaan kami. Menurut kontrak, kamu harus mengganti 10 kali lipat. Bagaimana bisa? Itu berarti aku harus menanggung hutang puluhan miliar? Nona Lin, dalam 3 hari, jika kamu tidak mentransfer 10 miliar ke rekening perusahaan kami akan segera mengajukan gugatan, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Tidak. Aku tidak bisa masuk penjara. Kakak Aji, sebelumnya aku yang salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi, mari kita mulai lagi, ya? Meskipun aku bukan penyelamatmu. Kita sudah bersama selama ini, apakah tidak ada sedikit pun perasaan dari kamu? Siapa saja? Uzir Jia. Lepaskan aku, lepaskan. Maaf semuanya, kalian sudah melihat drama ini. Pernikahan dibatalkan, pulanglah dulu. Keluarga PI akan memberikan kompensasi nanti. Bos Pei, kamu sudah janji padaku. Setelah aku membongkar Lin Xiu, kamu akan melunasi hutangku dan memberiku 100 juta tunai. Untuk pergi ke luar negeri. Uangnya, tenang, apa yang aku janjikan. Akan kulakukan. Aku akan membantumu melunasi hutang. 100 juta juga akan kuberikan, asal kamu bisa pergi. Terima kasih banyak. Apa maksudmu? Hello. Apa? Ada yang melaporkan aku judi berjamaah, polisi sedang mengejarku. Kamu. Qingli, sudah kubalaskan dendammu. Sudah ketahuan Tang Qingli sekarang di mana? Aku mau cari dia. Bos Pei, lebih baik jangan cari dia. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Tang. Dengan grup kekayaan Lu Tingsen. Apa? Pernikahan besar? Segera atur pesawat pribadi untukku. Aku mau cari Tang Qingli cepat. Nona Tang hari ini cantik sekali, bahkan lebih dari artis besar. Lebih cantik lagi. Terima kasih. Kamu masuk kok tidak bilang-bilang. Malu-malu gini, nanti pas. Malam pertama gimana dong? Jangan bercanda. Kok kamu bisa datang? Upacaranya kan belum mulai? Orang tua sudah datang,
Aku antar kamu ketemu mereka. Papamu kan sakit parah. Dia dengar aku mau menikah, tiba-tiba sembuh. Sakit parah bisa sembuh secepat itu? Sudahlah, mereka sudah sampai, ayo pergi. Mereka datangnya cepat sekali, pernikahan kita juga buru-buru. Jangan-jangan mereka tidak suka sama aku? Tenang, mereka baik kok, dengar aku mau nikahi kamu. Mereka langsung mau memujamu seperti Dewi. Segitunya? Ayo pergi. Kamu Alia? Cantik sekali. Pantas anakku buru-buru mau nikahi kamu. Tante, Anak baik, coba lihat ini. Ini semua hadiah dari kami berdua untukmu. Karena buru-buru, persiapannya kurang lengkap, sisanya nanti. Kami berdua yang tambahkan. wah tidak perlu, ini sudah kebanyakan. Terima saja, asisten Lee sudah kasih tahu kami. Kamu kan sedang hamil anak keluarga Lu. Bagus sekali. Rupanya asisten Lee takut orang tuaku salah paham. Langsung bilang anaknya punyaku, lebih baik juga. Hindari masalah yang tidak perlu. Aku bilang bos Lu sudah tahu. Nona Tang hamil anaknya, tapi kapan dia tahu? Yah, ibu, waktunya sudah mau mulai, kami duluan ya. Ayah, hati-hati. Tang Qingli, dulu aku salah sama kamu. Tapi jangan tinggalkan aku, kamu harus tunggu aku. Pada hari aku menikahi Peiji, hatiku penuh sukacita. Kupikir aku menikah karena cinta, tapi berakhir dengan menyedihkan. Untungnya, dalam pernikahan dengan Lu Tingshan, dia memberikanku pernikahan yang bahagia. Benar-benar pasangan yang serasi, Nyonya Lu sangat cantik. Katanya bos Lu masih menunggu. Seseorang yang dicintainya dan belum menikah, sepertinya Nyonya Lu adalah orang yang dia tunggu. Lu Tingshan juga punya orang yang sangat dicintainya. Tuan Lu Tingshan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Tang Qingli sebagai istri Anda, baik dalam kekurangan maupun kekayaan? Aku bersedia. Nona Tang Qingli, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Lu Tingshan? Aku bersedia. Dia tidak bersedia. Dia tidak bersedia. Qingli. Jangan menikah dengannya, aku pergi, ini adalah orang terkaya di kota selatan. Bos PI dari keluarga PI. Apa yang dia katakan tadi tentang jangan menikah dengannya, apakah ini akan mengacaukan pernikahan? Bos Lu dari grup keuangan Lu, susah payah setuju untuk menikah di pernikahan. Muncul masalah seperti ini, dan yang dihadapi adalah keluarga PI, orang terkaya di kota selatan. Peiji, bukankah dia hari ini menikah dengan Lin Xiu? Kenapa dia datang ke sini? Qingli. Jangan menikah dengannya. Bos Pei meninggalkan Lin Xiu yang dicintainya. Datang ke acara pernikahanku untuk mengacau, tidak takut dia sedih? Aku salah mengenali orang, awalnya kamu yang menyelamatkanku dari kebakaran, bukan Lin Xiu. Selama bertahun-tahun, aku menganggapnya sebagai penyelamatku. Karena itu aku sangat baik padanya. Ternyata dia tahu, akulah penyelamatnya. Karena itu dia datang ke sini. Lalu bagaimana? Meskipun kamu salah mengenali penyelamatmu, tapi aku menemani kamu selama 7 tahun. Ribuan hari dan malam, tidak bisa membuatmu mencintaiku. Cukup membuktikan, orang yang kamu cintai bukanlah aku, tapi Lin Xiu. Bukan, aku sudah lama mencintaimu. Setelah tahu kamu pergi, aku sakit hati, kecewa. Sangat merindukanmu. Ketika aku tahu Lin Xiu bukan penyelamatku, bayi yang dia kandung bukan milikku setelah itu. Aku tidak marah pada awalnya, malah sangat senang. Sejak saat itu aku tahu,
Orang yang kusukai benar-benar adalah kamu. Aku tahu. Aku melakukan banyak kesalahan, bersikap sangat dingin padamu. Aku pasti akan berubah di masa depan. Pulang bersamaku, ya? Qingli. Aku menyukaimu. Jadi apa? Hanya dengan ucapanmu, aku akan berubah, aku harus melupakan semua. Penderitaan yang kualami selama bertahun-tahun ini? Mengapa hanya karena kau bilang mencintaiku, aku harus meninggalkan segalanya? Dan pulang bersamamu? Maafkan aku. Aku akan menebusnya seumur hidupku. Menebus? Menebus apa? Karena kau demi Linsiu. Merebut pekerjaanku, menghancurkan kamarku? Atau menebus karena kau demi Linsiu? Menghabiskan semua uang, merebut proyek investasiku? Atau karena kau demi dia, meninggalkanku yang terluka parah di pinggir jalan? Dan memilih untuk menyelamatkannya? Peiji? Aku juga manusia. Aku juga bisa sakit hati. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan sekali lagi, ya? Aku sudah menghukum Lin Xiu. Sekarang dia punya utang puluhan miliar. Dalam beberapa hari akan menggugatnya ke pengadilan, proyek investasi. Semua akan kembali. Semuanya untukmu. King Li. Pulang bersamaku, ya? Sudah cukup. Bos PI, ini adalah pesta pernikahanku. Tolong jaga sikapmu. Boss Liu. Kamu tidak lama kenal King Li, kan? Mengapa harus seperti ini? Seperti apa hubunganku dengan King Li? Bukan urusanmu, yang aku tahu. King Li sekarang adalah istriku, dan kamu. Hanya seorang bajingan yang selingkuh dalam pernikahan, pantas ditinggalkan. Kamu. Jangan sentuh dia. Qingli. Kamu memukulku demi dia? Kamu masih ingin memukulku? Berani? Dulu kalau bukan karena kebaikan hatiku, mengampunimu. Kau pikir perusahaan PI sekarang masih milikmu? Asalkan kau mau mengembalikan King Li padaku. Perusahaan PI bisa kuberikan padamu. Ya ampun. Keluarga PI adalah orang terkaya di kota selatan, memberikan semuanya. Itu bernilai miliaran. Keluarga Lu selalu berencana untuk memasuki kota selatan. Dengan memiliki keluarga PI, menguasai kota selatan akan menjadi sangat mudah. Maaf. Aku hanya ingin Tang King Li. Pergi. 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 King Li, kamu hamil. Ali mengandung anak keluarga Lu, tidak bisa pergi denganmu. Benar, keluarga Lu hanya memiliki satu keturunan dalam 10 generasi. Tidak mungkin membiarkan darah keluarga kami mengalir di luar. Yang dikandung Tang King Li, bukan darah keluarga Lu. Ini, Tidak mungkin. King Li, kamu meninggalkan keluarga Pei kurang dari sebulan. Berdasarkan waktu, bahkan jika hamil melalui bayi tabung. Tidak mungkin itu dia, anak Lu Tingshen. Itu milikku kan? Aku sebelumnya bilang. Dia adalah putri bangsawan ternama. Ternyata aku salah lihat, wanita licik ini. Hanya ingin memanfaatkan anaknya untuk masuk keluarga kaya. Penipu yang ingin menjadi burung phoenix di atas dahan tinggi. Kurasa dia ingin memanfaatkan keluarga Pei lalu keluarga Lu. Serakah sekali, ya? Masih ingin menggunakan anak haram di perutnya. Untuk menipu harta keluarga Lu? Maaf, King Li. Aku ingin mencoba sekali lagi. Benar, anak ini bukan milik Lu Tingshen. Tapi juga bukan milikmu, Peiji. Kamu lupa, sperma untuk bayi tabung itu adalah sperma berkualitas rendah yang kamu beli sembarangan. Kamu tahu? Bagaimana kamu bisa tahu? King Li, aku salah. Aku sedang tidak waras saat itu. Maafkan aku sekali ya. Aku tidak akan merendahkanmu. Asalkan kamu kembali denganku, aku akan memperlakukan anak itu seperti anakku sendiri. Kamu benar-benar membuatku mual. Paman. Bibi, maaf. Aku menipu kalian. Anak ini bukan milik Lu Tingshen. Aku dan dia hanya menikah karena transaksi. Sekarang sudah jelas juga. Bos Lu. Kamu orang baik dan sangat hebat. Akan ada gadis yang lebih baik untuk menikahimu. Pernikahan kita dibatalkan saja. King Li, kamu benar-benar pikir aku menikahimu karena ayahku sakit parah dan keluarga mendesakku untuk menikah? Kamu kira aku, Lu Tingshen, adalah orang yang sembarangan? Kamu Kamu masih ingat tidak? Dulu di pinggir jalan,
Kamu pernah menyelamatkan seorang pria yang terluka parah. Kepala sekolah datang. Kamu tidak apa-apa. Nona ini menyelamatkanmu karena kasihan. Kedepannya, kamu tidak boleh berkelahi lagi. Pria itu adalah kamu? Ya, itu aku. Selama ini aku selalu menunggumu. Aku sudah susah payah menunggu sampai kamu menikah denganku. Bagaimana mungkin aku melepasmu pergi? Kingli. Aku tidak peduli anak dalam kandunganmu itu siapapun ayahnya. Aku hanya ingin kamu. Ternyata Lu Tingshen. Selama ini mencintaiku, menunggu selama 10 tahun juga aku. Dia hamil, ternyata bukan anak keluarga Lu. Keluarga Lu sudah 10 generasi, hanya punya satu keturunan. Apakah di generasiku akan terputus? Pak Tua, jangan emosi, kamu punya penyakit jantung. Jangan membuatku khawatir. Kingli, maafkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidakkah kamu ingin tahu siapa ayah kandung anak itu? Apa maksudmu? Sperma ini kan kamu beli sembarangan? Aku yang beli, tentu aku tahu siapa ayah kandung anak itu. Aku yang beli, tentu aku tahu siapa ayah kandung anak itu. Dari ekspresi bos Lu, sepertinya tidak tahu. Anak itu adalah miliknya. Pulang denganku, aku akan memberitahumu. Kalau tidak, aku akan menyuruh ayah kandung anak itu mencarimu. Kamu juga tidak inginkan? Dasar bajingan. Tingshen. Aku tidak ingin suatu hari nanti tiba-tiba ada pria datang dan bilang dialah ayah kandung anak itu. Maafkan aku. Kingli, jangan, aku. Bos PI begitu yakin. Berani tidak bilang, anak dalam kandungan Nona Tang. Sebenarnya siapa? Jangan-jangan Bos PI menipu kita semua? Jangan-jangan Bos PI menipu kita semua? Bos PI, katanya kamu tahu. Siapa ayah anak itu? Kalau kamu tidak bisa jawab, pernikahan aku dan Kingli akan dilanjutkan. Kamu jangan mimpi. Kingli, ayah dari anakmu. Bisa jadi orang asing, bisa juga pengemis. Tapi tenang, aku tidak akan merendahkanmu. Asalkan kamu ikut aku pulang, aku akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Bahkan jika aku tidak menikah seumur hidup, aku pasti tidak mungkin ikut kamu pulang. Tidak apa-apa, asalkan kamu tidak menikah dengannya Lu Tingshen. Suatu hari nanti, aku akan meminta maafmu. Bos PI, jika kamu tidak bicara lagi, pernikahan aku dan Kingli akan dilanjutkan. Tunggu, bukankah kamu ingin melihat? Aku akan membuatmu putus asa sepenuhnya. Ini yang aku ambil dari Ban Gen. Ayah anak itu. Bagaimana? Astaga. Astaga, ayah anaknya. Ternyata Bos Lu. Ternyata dulu Bos PI memberikan sperma Bos Lu kepada Nona Tang. Kalau begitu, Bos Pei sepertinya seperti mempertemukan mereka berdua. Mana mungkin kebetulan seperti ini? Anaknya ternyata milik Lu Tingshen. Bukankah aku malah menyerahkan Kingli kepada Lu Tingshen? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Anakku ternyata milikmu. Ya. Kingli, anakmu adalah milikku. Tingshen, ini, bagaimana mungkin? Dulu aku tidak ingin menikah. Takut keluarga lu punah, jadi aku menyumbang sperma untuk disimpan. Kemudian tahu itu dibeli orang. Aku suruh asisten Lee menyelidiki, ini hasilnya. Ali mengandung anak keluarga Lu. Ali mengandung anak keluarga Lu, tidak mungkin. Pengawal, bawa dia pergi. Lanjutkan pernikahannya.
Kedua mempelai saling bertukar cincin. Tang Qingli. Kali ini aku tidak salah mengenalimu, menikahlah denganku. Aku akan merawatmu seumur hidup. Baik, tapi jangan sakiti aku. Baik. Tuan Pei. Siapa yang memanggilku? Tuan, akhirnya Anda bangun. Anda sudah tidur selama sehari semalam. Apakah istri sudah kembali? Qingli, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Selamat datang, Presiden Direktur dan istri Presiden. Mulai sekarang, Tang Qingli adalah pemegang saham terbesar di grup Lu. Dia adalah ketua dewan direksi grup Lu, segalanya di grup Lu. Harus mendengarkan dia. Apa maksudnya ini? Kalian bisa pergi bekerja sekarang. Ayah dan ibu telah mentransfer semua saham mereka kepadamu. Ditambah dengan 30% sahamku sebagai mahar. Sekarang kamu adalah ketua dewan direksi grup Lu, sedangkan aku hanya seorang manajer umum yang bekerja untuk istri. Terima kasih, ayah ibu, tapi kalian tidak perlu seperti ini. Aku juga punya uang sendiri, memberiku begitu banyak saham. Membuatku merasa tertekan. Aku tahu, Pei Ji menikahimu karena 20% saham itu. Hal ini selalu menjadi duri di hatimu. Sekarang aku memberikan semua yang kumiliki kepadamu. Jika suatu hari nanti aku melakukan kesalahan padamu, kamu bisa mengusirku kapan saja. Ting Xian, andai saja aku bertemu denganmu lebih awal, betapa indahnya. Sekarang pun tidak terlambat. Ayo, aku sudah janji untuk pemeriksaan kehamilan. Dokter bilang, anaknya sangat mirip denganmu. Anaknya belum lahir, mana bisa tahu mirip siapa? Aku suka kalau anaknya mirip kamu. Qingli, tunggu di sini, aku akan mengambil mobil. Qingli, ini bubur millet yang aku masak sendiri. Coba rasakan. Kamu menculikku. Qingli, ini bubur millet yang aku masak sendiri. Coba rasakan. Kamu menculikku. Lepaskan aku. Jangan cari-cari, ponselmu sudah kusembunyikan. Qingli, berikan aku 1 minggu lagi, jika kamu masih ingin pergi. Aku akan melepaskanmu. Gila. Aku ingat dulu kamu sangat suka minum bubur millet. Coba, aku yang masak sendiri. Yang suka minum ini adalah Lin Siyu, bukan aku. Lucu, sudah menikah 7 tahun, kamu bahkan tidak tahu. Kalau aku tidak suka bubur, bilang saja mencintaiku. Qingli, aku akan menebusnya. Menebus luka yang sudah terukir dalam tulang. Bagaimana kau akan menebusnya? Boleh juga Qingli, lihat. Kamar ini persis seperti dulu, kan? Dulu aku menghancurkan kamarmu. Lalu aku mencari semua orang, sedikit demi sedikit memulihkannya. Di sini seharusnya ada foto pernikahan,
sekarang tidak ada. Di sini seharusnya ada boneka beruang yang kau buang sembarangan. Sekarang juga tidak ada. Bahkan cincin di jari manis sudah berubah, Peiji. Semua luka ini tidak bisa kau tebus dengan sekadar ucapan. Dan kembali ke masa lalu. Lepaskan aku. Foto pernikahan tidak ada, kita bisa foto lagi. Boneka beruang tidak ada. Aku bisa memberimu satu kamar penuh boneka beruang. Eyo, Kau mau apa? ayo kita foto prewedding. Aku tidak mau. Eyo. Pak, waktu yang dijanjikan sudah tiba. Nona Lin belum datang. Menunggu apa? Pak, akhirnya kali ini bawa pengantin untuk mencoba gaun pengantin. Ini pasti Nona Lin, cantik sekali. Pantasan waktu itu membuat Pak menunggu begitu lama. Bos Pei bisa menunggu Lin Xiu berjam-jam. Aku ingat waktu kita menikah. Waktu itu harus foto, kau bilang ribet. Kita malah foto di ruang tamu. Meski begitu, kau tidak mau bekerja sama. King Li, dulu aku bukan orang baik. Nanti aku akan menebusmu satu persatu. Jiateng King Li, istriku. Jangan bahas topik tentang Lin Xiu lagi. Bawa dia mencoba gaun pengantin. Silakan ke sini. Nona Lin, ukuran tubuh Anda salah. Dibandingkan yang diberikan Pak Pei, Anda sepertinya lebih kecil satu ukuran. Nona Lin, ukuran tubuh Anda salah. Dibandingkan yang diberikan Pak Pei, Anda sepertinya lebih kecil satu ukuran. Bos Pei ingat betul ukuran tubuh Lin Xiu. Pasti sudah meraba berkali-kali, ya? King Li, aku. Ganti saja, baju ini bukan milikku. Aku tidak mau mencoba. Baik. Kalau begitu kita ke kantor, ada kejutan untukmu. Tingshen, Peiji menculikku. Cepat selamatkan aku. Ali diculik oleh Peiji, apapun yang terjadi. Aku akan mengambil alih perusahaan Pei sepenuhnya, kali ini aku tidak akan melepaskannya lagi. Ja, Bawa beberapa orang ikut aku ke PI, jemput istriku. ja. Peiji, kamu tidak hanya menarik investasi, tapi juga ingin memenjarakanku kalau bukan karena aku hamil. Dan bisa mengajukan pembebasan dengan alasan medis, aku tidak akan bisa keluar. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Wah Bos Tang, kamu kembali, bagus sekali. Ya Bos Tang, selama kamu pergi, kami semua sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Ada beberapa proyek besar baru-baru ini. Kalau begitu aku lega. Bos Pei, Lin Xiu sedang menguntitmu dan Nona Tang. Aku khawatir dia akan berbuat jahat, perlu aku singkirkan dia? Tidak perlu, biarkan dia, masih berguna bagiku. Kantor sudah selesai direnovasi, mari kita lihat. Kalian sibuk dulu. Ayo duduk. Kantor yang dulu tidak bagus. Mulai sekarang kamu akan bekerja di kantor ini. Kamu masih wakil presiden PI, dengan begitu, kita bisa bertemu setiap saat. Posisi ini, kamu siapkan untuk Lin Xiu kan? Cukup kokoh, nanti kamu dan Lin Xiu berciuman di kantor ini, dia pasti akan sangat suka. Bunga kaca piring. Ini
Ini tipe yang disukai Lin Xiu. Kenapa kamu diam saja? Ketika bersama Lin Xiu, kamu juga pendiam seperti ini kan? Dia tidak suka. Pria yang terlalu membosankan. Qingli, bisakah kita tidak membicarakannya lagi? Aku tidak berani duduk di sini, takut ada yang kotor. Qingli, bukannya sahammu sudah dijual? Ini adalah 20% saham PI, aku ganti rugi untukmu. Boss Pei. Bos PI tidak baik. Kelompok Lu membeli semua saham kita, PI bangkrut. Apa? Pei bangkrut, saham-saham ini tidak berguna lagi. Kamu yang memberitahu Lu Tingshen. Kira-kira suamiku juga akan segera datang menjemputku. Aku tidak akan main-main lagi denganmu. Sayang, Qingli, kamu baik-baik saja? Qingli, benarkah kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Lagi? Dasar binatang. Berani-beraninya menculik Qingli. Qingli adalah istriku, kau yang merebutnya dariku. Apa salahku membawanya pergi? Kalian sudah bercerai, sejak kau selingkuh dengan Lin Xiu. Dan bahkan menipunya dengan sperma palsu, mengincar 20%. Sahamnya, saat itu dia sudah putus asa padamu. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Aku. Peiji, 7 tahun lalu saat aku menikahimu, aku tidak pernah menyangka hubungan kita akan berakhir seperti ini. Peiji, kau sudah lihat sendiri. Aku sudah memiliki Tingshen. Dan tidak menyukaimu lagi, jangan ganggu aku lagi. Peiji, bukankah kau paling mencintai Tang Qingli? Baiklah, akan kuperlihatkan padamu bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling kau cintai. Sayang, ayo kita pergi. Hati-hati, Qingli, hati-hati. Kenapa mobilku tidak bisa bergerak? Siapa yang mengutak-atik mobilku? Sayang! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku? Kau gila Peiji. Berani-beraninya menyuruh Lin Xiu menabrak orang. Qingli, apakah kau sudah menebak kalau aku mengutak-atik mobil Lin Xiu? Makanya kau tidak memilih untuk menyelamatkanku? Aku tahu, kau tidak akan sekejam itu padaku. Hidup atau matimu bukan urusanku. Ternyata kau, Peiji. Lihatlah dirimu sendiri, keadaanmu sekarang. Seperti anjing yang merengek-rengek di hadapannya. Dia bahkan tidak peduli padamu, betapa baiknya jika kau menyukaiku. Kenapa kau harus menyukainya? Jika bukan karena kau berpura-pura menjadi penyelamatku, aku tidak akan memperlakukan Qingli seperti itu. Semua situasi ini adalah ulahmu. Kau bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambutnya. Tidak bisa, satu-satunya yang tidak bisa kusamai darinya adalah tidak sekejam dia. Membiarkannya tetap hidup di dunia ini. Lepaskan. Hati-hati. Peiji. Lepaskan aku. Qingli, inikah balas dendammu padaku? Aji, ayahnya cepat lihat.
Aji sepertinya sadar. Aji. Ayah, Ibu. Aku kenapa ini? Kamu sakit parah, terbaring selama 3 hari. Untungnya, nyawamu masih selamat. Tapi, Tapi apa? Ginjalmu terluka. Kedepannya, mungkin kamu tidak bisa punya anak. Ini kebalasan untukku? Tang Qingli. Apakah dia pernah menjengukku? Tidak. Kalau Lin Xiu? Juga tidak. dia keguguran, masih dirawat di rumah sakit, tapi rahimnya diangkat, dia ke depannya. Tidak akan bisa hamil lagi. Kalau begitu, dakwa Lin Xiu. Dengan tuduhan pembunuhan berencana. Biarkan dia masuk penjara. Baik, Ayah, Ibu. Kalian pulang dulu saja. Aku ingin sendirian sebentar. Ayo pergi. kenapa aku merasa suasana hati Aji tidak biasa? Kita cari Qingli untuk bicara. Qingli, aku dan ibumu, maksudku aku dan bibimu, datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Paman, Bibi. Silakan duduk. Tidak perlu seperti ini. Aku dan Peiji sudah menikah 7 tahun, selama 7 tahun ini. Kalian selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Kalian tidak berhutang apapun padaku. Tidak perlu minta maaf. Apa yang Aji lakukan padamu? Sanggup Keralayuan. Kami malu untuk menemuimu. Qingli, aku tahu. Aji kali ini berbuat salah. Aji sendiri juga sudah menyadari kesalahannya. Sekarang, dia sudah memasukkan Lin Xiu ke penjara. Dan bahkan sebelumnya, tanpa ragu dia melindungimu. Dan terkena tusukan Lin Xiu. Ya karena itu, Aji ke depannya tidak akan bisa punya anak lagi. Jia mencintaimu. Qingli, paisa ke kamu. Bisakah kalian berdua berbaikan lagi? Paman dan Bibi. Aku selalu menghormati kalian. Tapi aku dan Peiji sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi, kondisi Aji sekarang sangat mengkhawatirkan. Kami tidak ingin dia menyesal seumur hidup. Lihat, bisakah kamu mengingat? Kalian dulu adalah suami istri. Dia berselingkuh saat masih menikah. Dia membohongiku sampai aku hamil anak orang lain. Meskipun akhirnya tahu anak itu adalah anak Lu Tingshan. Tapi luka yang dia timbulkan padaku sudah terjadi. Aku tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Qingli, Aku dan dia sudah tidak mungkin lagi. Beberapa hal sekali salah, tidak ada jalan kembali. baiklah, Qingli. Akhirnya kamu yang dirugikan dalam hal ini. Aku akan memastikan Aji tidak mengganggumu lagi. Paman dan Bibi. Ini adalah saham perusahaan Pei. Sekarang aku kembalikan sebagai terima kasih atas perhatian kalian selama 7 tahun ini. Nok. Peiji tidak pantas untukmu. Wah, istriku ini sangat baik. Aku harus jaga baik-baik, kalau tidak, bisa diincar orang. Kamu sangat khawatir ya? Tentu saja. Kamu adalah wanita yang kutunggu lama baru bisa kudapatkan. Kalau sampai direbut orang, aku bisa mati sendirian.
Pernikahan 7 tahun ini berakhir dengan kerugian kedua belah pihak. Penuh luka, mulai sekarang. Aku dan Peiji benar-benar berpisah jalan. Kedepannya, aku hanya ingin hidup dengan baik. Bersama Lu Tingshen seumur hidup. Wah istri, hamil masih mau inspeksi kerja. Banyak bicara, aku datang bawa makan siang. Asisten rumah tangga masak sayap ayam kola kesukaanmu. Ada istri yang sayang memang beda. Istri kenapa? Suami, sepertinya aku mau melahirkan. Apa? Ayo pergi. Pergi ke rumah sakit. Maaf Pak, keluarga tidak boleh masuk. Melahirkan pasti sangat sakit ya? Ya, Bos Lu. Bantu aku buat janji operasi vasektomi, habis ini tidak mau punya anak lagi. Bos Lu, kalau istri ingin punya anak lagi bagaimana? Kalau begitu jangan buat janji dulu. Aku sendiri akan lebih berhati-hati. King Li, kamu sebentar lagi melahirkan. Ini aku siapkan gembok panjang umur untuk anak kita. Aku tahu, aku sudah tidak pantas. Berdiri di hadapanmu, biarkan aku dengan cara ini. Diam-diam menjagamu. Jika dulu aku tidak mengganti sperma, apakah anak ini akan menjadi anakku? Kamu mungkin juga bisa. Kembali ke sisiku. Sayangnya, semuanya tidak ada jika. Dokter, bagaimana? Selamat Bos Lu, dapat anak perempuan. Anak perempuan? Sekarang keluarga Lu punya 2 putri kecil. Anak perempuan. King Li, maafkan aku. Aku sudah melihat anak kita, wajahnya memang sangat mirip kamu. Itu Peiji. Dia mengganggumu lagi? Tidak. Mungkin dia benar-benar sudah sadar. Hanya meninggalkan gembok emas ini dan kartu hitam lalu pergi. Angpau dan gembok panjang umur untuk anak kita. Sudah lama aku siapkan. Lebih besar dan lebih bagus dari miliknya. Kamu cemburu karena ini? Aku sudah tanya dokter, hari ini kamu bisa pulang. Sayang sudah 3 bulan, seharusnya boleh kan? Boleh kan? Kamu suka aku? Suka. Kalau begitu tunjukkan seberapa suka kamu padaku.